Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geseptia Pratama dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, hari ini kita akan melakukan layanan tentang menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa sih saya mengangkat materi tersebut? Nah, supaya siswa dapat mampu dalam mematangkan emosional dalam kehidupan di dalam sekolah. Nah, materi yang pertama pengertian menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Pengertian menyesuaikan diri di lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa untuk mencapai kesuksesan akademis dan membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman. Salah satu cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah itu seperti mengikuti aturan sekolah. Mengikuti aturan sekolah itu dibuat supaya untuk ditaati dan dilakukan, supaya terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi semua siswa. Menyesuaikan diri di lingkungan sekolah adalah proses yang penting dialami oleh setiap siswa dalam menjalani pendidikan. Menyesuaikan diri untuk tidak hanya berarti mematuhi aturan dan norma sekolah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan staf sekolah, serta berinteraksi dan membangun hubungan baik secara efektif. Proses ini mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademis yang meningkatkan siswa untuk berkembang secara optimal. Materi yang pertama itu tentang partisipasi aktif di lingkungan sekolah. Partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah adalah salah satu aspek penting dalam proses pendidikan yang dapat membangun siswa mengembangkan potensi diri secara optimal. Partisipasi aktif tidak hanya terbatas pada kegiatan akademis di dalam kelas, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan sosial yang ada di sekolah. Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka di masa depan. Mereka dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Selain itu, partisipasi aktif juga dapat membantu siswa membangun kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi belajar. Kegiatan sekolah yang dapat diikuti oleh siswa sangat beragam, mulai dari organisasi siswa, klub olahraga, hingga kegiatan seni dan budaya. Setiap kegiatan tidak menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan keterampilan yang spesifik. Guru dan staf sekolah juga berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif siswa. Mereka dapat memberikan dukungan dan motivasi dalam mendorong keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa, serta supaya siswa aktif di dalam lingkungan sekolah. Mereka dapat memberikan dukungan dan motivasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk berpartisipasi. Dengan demikian, siswa dapat merasa lebih terlihat dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah juga dapat membantu siswa membangun hubungan baik dengan teman-teman dan guru. Ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan diri di dalam sekolah serta berkomunikasi di sekolah. Siswa serta membantu siswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, kebiasaan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dapat membentuk karakter dan pribadi siswa yang positif. Mereka dapat
mereka cenderung cenderung menjadi lebih percaya diri dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain dan lebih siap untuk menghadapi kegiatan di masa depan. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah bukan hanya tentang mengisi waktu luang, tetapi juga tentang mengembangkan potensi diri dan membangun hubungan baik yang kuat dan kesuksesan di masa depan. Selanjutnya, membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman. Membangun komunikasi yang baik dengan guru dan teman-teman sangat penting dalam lingkungan sekolah. Untuk menyucikan diri di sekolah, siswa dapat meminta bantuan guru. Jika siswa tidak mampu untuk memahami materi atau tidak memahami materi yang telah disampaikan atau mengalami kesulitan dalam belajar, siswa dapat bertanya kepada guru untuk menjelaskan materi tersebut serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan teman-teman. Membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sekolah. Hubungan yang positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung sehingga siswa dapat merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dengan membangun hubungan baik dengan guru, siswa dapat merasa lebih percaya diri untuk bertanya dan meminta bantuan ketika diperlukan. Guru yang memiliki hubungan baik dengan siswa juga dapat lebih membantu kebutuhan dan kemampuan siswa sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Sementara itu, hubungan baik dengan teman-teman dapat membantu siswa merasa lebih terhubung dan memiliki rasa kebersamaan di sekolah. Teman-teman dapat menjadi sumber dukungan dan motivasi bagi siswa untuk berkomunikasi yang efektif. Selain itu, siswa juga perlu menunjukkan kesediaan untuk membantu dan mendukung orang lain serta memiliki sikap yang positif dan terbuka. Demikian, membangun hubungan baik dengan guru dan teman-teman membantu siswa menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung serta meningkatkan kesempatan untuk mencapai kesuksesan akademis dan pribadi. Hubungan yang baik ini juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan di masa depan. Selanjutnya, mengelola emosi dan perilaku. Mengelola emosi dan perilaku di sekolah merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Emosi dan perilaku yang tidak terkendali dapat mengganggu proses belajar dan hubungan dengan teman dan guru. Siswa perlu belajar mengenali dan mengelola emosi mereka dengan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran diri tentang perasaan dan kebutuhan mereka. Siswa juga perlu belajar mengidentifikasi stres dan mengembangkan strategi untuk mengatasi stres tersebut. Perilaku yang positif di sekolah dapat dikembangkan dengan membangun hubungan yang baik dengan guru dan teman-teman. Siswa perlu belajar berkomunikasi yang efektif, menunjukkan empati, dan mengembangkan keterampilan sosial yang baru. Dengan demikian, siswa dapat menunjukkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Guru dan konselor sekolah dapat berperan penting dalam membantu siswa mengelola emosi dan perilaku mereka. Mereka dapat memberikan dukungan
dan bimbingan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan mengelola emosi dan perilaku yang efektif. Dengan mengelola emosi dan perilaku yang efektif, siswa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan mereka di sekolah. Mereka dapat lebih fokus pada proses belajar, mengembangkan hubungan yang positif dengan teman, guru, dan mencapai tujuan akademis mereka. Emosi dan perilaku di sekolah juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang penting untuk kehidupan di luar sekolah. Mereka dapat belajar mengelola stres, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kesadaran diri tentang perasaan dan kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, mengelola emosi dan perilaku dengan efektif dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih seimbang dan sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu penting bagi sekolah untuk memberikan perhatian pada siswa untuk pengembangan keterampilan mengelola emosi dan perilaku. Sekian layanan kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi orang yang telah menonton video ini. Sekian dari saya, makasih yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.